Kita lanjut lagi di video tutorial Trainit. Sebelumnya sudah beberapa fitur ya, beberapa fitur kita kebut plus logoutnya gitu ya. Di sini kemudian fitur pelanggan sudah ada tapi datanya masih kosong. Fitur penjualan belum kita coding. Untuk pelanggan saya isi dulu ya. Saya insert dari toko 1, nama pelanggannya Celmira. Nah, ini misal. Ini misal aja ya. celmira@gmail.com. Teleponnya saya isi nomor telepon saya aja deh, 423789. Alamatnya ini Purwo Martani Kalasan. Anda tahu di mana? Sleman gitu. Lihat hasilnya, pelanggan, betul ya, sudah ada satu pelanggan ya dengan ID pelanggan 1. Kemudian penjualan ini kalau orang Jawa bilang eca-ecae gitu loh, apa ya, skenario datanya lah ya. Pelanggannya 1, toko 1, tanggal penjualannya hari ini, kemudian totalnya dia habis 8.000 Pak ya, 8.000. Dia bayarnya uang 10.000, kembalian 2.000. Oke, ada satu transaksi ya yang dibeli oleh pelanggan 1 atau Celmira tadi, habisnya 8.000 dengan ID penjualan 1. Nah, di tabel penjualan produk, penjualan 1, toko 1, harganya bentar, produknya apa saja tadi, yang 3.000 tadi apa ya? 3.000 itu produk 1, taruh 3.000. Berarti di sini ya, produknya 1, namanya tadi taruh kan, taruh pedas kan. Oke. 3.000 tadi ya. Jumlahnya 1, ya 3.000 juga. Oke. Kemudian untuk ID penjualan yang sama, ID penjualan 1, produknya 2, toko 1, 5.000 ya. Yang 5.000 tadi produk apa ya? Nah, 5.000 itu Ricis Nabati. Oke, 5.000. Beli 1 ya 5.000 habisnya. Kita go. Oke. Ini penskenarioan data gitu ya. Sorry, harga belinya ini enggak masuk. Harga beli, harga jual, sebentar. Tak mikir dulu, harga beli itu, ini harga beli itu harga kulakannya ya. Taruh itu 4.000 sama 2.000. Oke. Ini kulakannya ini. Biar kehitung keuntungan si tokonya. Kalau kayak gini nggak kehitungan, keuntungannya 1.000. Ini juga keuntungannya 1.000 gitu ya. Oke, sudah working. Kita masuk ke penjualan. Dia masih kosong, picknya juga masih belum ada. Kita buat dulu di indeksnya gudang. Oke. Paling enak mending ke kanan nih, saya close ya. Close tab to the right. Nah, kanan hilang. Kalau saya pakai Sublime, Anda juga pakai Sublime ya. Jangan pakai Notepad. Ngoding pakai Notepad menderita nanti Anda. Penjualan. Oke, saya buatkan filenya penjualan.php. Oke, ngopi punyanya supplier aja ya. Copy aja, paste dengan logika yang sama yang mendapatkan data penjualan si toko itu ya. Penjualan. Oke, tapi ini bukan nama, tanggal ya penjualannya. Tanggal ini tanggal penjualan. Oke. Tanggal. Oke, save. Kita lihat dulu. Oke, dapat. Apakah cuma tanggal? Ada ini total bayar kembalian. Oke, bisa juga nih. Total bayar kembalian. Oke. Kembalian ini bayar total. Oke, datanya pun sama. Total bayar kembalian. Total bayar kembalian. Oke. Penjualan nggak ada fitur edit namanya ya. Kalau salah ya dihapus gitu, bukan diedit. Oke. Kemudian karena ini duit, maka tak masukkan di number format nih. Yang duit itu. Paste. Lihat. Itu kan ada separatornya, enak kan. Number format. Oke. Satu lagi. Number format. Oke. Nah, tanggalnya kalau dibuat lebih enak bisa nggak? Bisa. Kita format dulu ya. Kita format ke bentuk hari, bulan, tahun, jam, menit. Detiknya nggak usah. str to time. Paste. Oke, lebih enak nih dilihat mata kan.
itu penjualan. Nah, saya bilang tadi ada join data, betul, kita join dengan tabel pelanggan. Jadi tabel penjualan itu ya betul ya, di sini hanya ada ID pelanggannya gitu ya. Kalau pengen tahu pelanggan satu ini siapa, solusinya join dua tabel. Oke. Join dua tabel tuh gini, where-nya saya pindah ke bawah aja, select bintang from penjualan, left join. Nah, left join pelanggan. Oke, kok left join pelanggan mas? Lah ini loh, dia kan berrelasinya dengan tabel pelanggan. Nah, join dua tabel itu seperti menyatukan dua manusia, harus ada perasaan yang sama. Begitu juga tabel penjualan dengan tabel pelanggan, kalau mau di join harus ada kolom yang sama. Kolomnya apa? Ya Anda lihat sendiri, di tabel penjualan itu ada ID pelanggan, dan di tabel pelanggan juga ada ID pelanggan. Nah, adanya kolom yang sama itu bisa di join gitu. On di tabel penjualan ada ID pelanggan, di tabel pelanggan ada ID pelanggan juga. Nah, tapi where ID tokonya jadi ambigu, nanti dia pasti error, lihat nih tuh kan, ID tokonya jadi ambigu, maka kita sebutkan nama tabelnya penjualan.id toko. Oke, aman, ketemu juga pelanggannya siapa. Berarti setelah tanggal saya copy pelanggan. Oke, pelanggan. Oke, kemudian di sini pelanggannya ya, Eko dollar value, nama pelanggan, tak ganti baris pakai BR ya, Eko dollar value, telepon pelanggan. Udah dua aja cukup. Kalau empat-empatnya mau alamat email ya silahkan, kalau saya cuma nama telepon. Nah gini aja, kalau perlu nggak usah pakai BR ya, tanpa break, sebelah-sebelahan aja. Nah gini malah lebih enak gitu. Data penjualan, di penjualan itu ada fungsi detail, sebelahnya hapus, ada fitur detail. Nah detail, nanti kalau diklik bisa dilihat ya produk-produk yang dibeli Celmira itu apa aja gitu. Langsung saya garap deh ya detailnya ya, index.php tanda tanya ya, nggak punya tanda tanya, kita ngopi dari sini saja. Pack penjualan detail, sebenarnya penjualan produk sebenarnya sih, ada underscore-nya, dan ID Eko dollar value ID penjualan. Oke. Save. Nih kalau Anda mau ngintip di sebelah kiri kecil ini tuh, atau saya klik ya, klik tuh, larinya ke penjualan produk yang mana, yang ID-nya 1 gitu. Pertama saya buat dulu pick-nya ya di indeks. Tadi apa, penjualan produk ya, penjualan underscore produk. Oke, saya buat filenya .php. Oke, nyampe ya. Nah, pertama logikanya masih sama, mendapatkan ID toko orang yang login. Nah, di sini ya. Kemudian yang kedua, mendapatkan ID penjualan dari URL yang didetailkan dari URL. Nah ini loh, kan yang didetailkan ini kan satu kan, mendapatkannya gimana, pakai get ID. Nah, kayak gini nulisnya, get ID, ini ID penjualan. Oke, kemudian ambil dari tabel penjualan yang ID-nya ini. Koneksi query. Nah, select bintang from penjualan where ID penjualannya ini. Oke. Biar aman, biar sesama toko nggak saling mengintip data, tambahi lagi NID tokonya ini gitu. Dollar ID toko. Nih, sesuai dengan tokonya orang gudang yang login gitu. Ini aman ini. Fetch asok. Nih penjualan. Saya print ya. Print R penjualan. Lihat hasilnya. Dapat ya data penjualannya ya. Lu pelanggannya siapa nggak tahu mas. Tinggal join lagi aja. Where saya pindah ke bawah. Left
join pelanggan on penjualan.id pelanggan.id pelanggan. Oke. Where ID penjualan n. Nah, di sini nih. Karena udah di join maka disebutkan tabelnya dulu. Oke. Dot satu lagi penjualan dot. Nah, penjualan. Oke, hampir aja tipu ya. Oke, betul. Ini baru penjualannya, belum produk-produk yang ada di penjualan itu. Kan tinggal select aja ke tabel penjualan produk yang ID penjualannya 1 ini ya nih. Oke, ini baru penjualannya, belum produknya nih. Kosong ya, produknya kosong loh ya. Nih, kosong. Kosong ya. Jadi kalau di print R dolar produk ya keluarnya kosong gitu ya. Tuh masih kosong produknya. Tinggal saya ambil query database. Koneksi query. Select bintang from penjualan produk where ID penjualannya itu. Oke. Kalau mau lebih aman lagi NID toko gitu. ID toko ini nggak mungkin beda ini ya. Kalau di aplikasi ini ada 2 toko berbeda, tidak mungkin bisa ngintip data mereka karena setiap pengambilan data ada validasi per tokonya. Siap, saya perulangkan pakai while. Kenapa? Karena dalam satu penjualan bisa banyak produk. Tiap. Oke, sekarang sudah tak ambil dari tabel habis. Voila, dapat ya. Gitu. Tinggal kita buatkan interface-nya. Capek juga ya. Card border 0 shadow. Saya punya ide interface yang lain tiba-tiba nih. 4 atau 3 aja lah ya. Yang sebelah kiri ini card masukkan sini nih. Oke, di dalam card ada card body. Oke. Nah, di sini tabel aja mungkin ya. Oke deh, baris kolom ID penjualan TD. Nah, langsung saya tak echo di situ ya. Kan ada deh di penjualan kan, variabelnya yang atas berarti yang penjualan nih. Echo penjualan ID penjualan. Oke. Ya satu tak save dulu deh, lihat hasilnya. Working ya. Tinggal ID penjualan, tanggal, pelanggannya siapa. Oke lah. Tanggal. Oke. Tanggal. Pelanggan. Ini nama bukan nama pelanggan. Kalau pelanggan bonus kan tadi selain ada nama ada telepon ya. Oke, kemudian untuk pertotalan di bawah aja. Oke, ini penjualan, tanggal. Oke, kemudian di bawahnya row column D. Ini saya buat card lagi. Card border shadow. Card body. Oke, kita buat tabel ya. Tabel T-head. Ada nomor. Nggak bisa Ctrl Shift D di sini. Kemudian ada produknya. Ada harga jual. Harga jual, kemudian ya ada harga beli, ada harga jual. Harga jual. Kemudian ada jumlah. Kemudian ada subtotal. Oke, T-body. Oke.
sudah keluar yang bawah ya. Kita perulangkan. Kenapa diperulangkan? Datanya kan banyak, maka pakai ilmu for each. TR sini variabelnya produk, and for each nya pindah bawah. Untuk nomor seperti biasa saya pakai $K plus 1. Saya yakin ada 2 nomor ya, betul 1 dan 2 ya, ini 1 dan 2. Kemudian produk ya pakainya nama beli, nama jual, nama ketika produk itu dijual. Oke, masuk akal. $value nama jual. Oke. Kemudian harga beli itu harga beli, emang harga beli itu harga toko kita kulakan itu loh, namanya harga beli. Kalau harga jual ya kita menjual ke orang gitu loh. Tuh, biar bisa dihitung keuntungannya nanti. Kemudian jumlah jual, satu lagi subtotal jual. Oke, subtotal jual. Nah, oke, yang duit ini kita number format ya, berarti harga jumlah sub. Yang angka-angka ini kita number format. Nah, kalau Anda tidak bisa ngoding berjamaah seperti ini, lakukan satu persatu gitu ya. Oke, lebih enak. Tentu totalnya di sini kan 8.000 tadi ada toh. Totalnya di sini nih 8.000 ya, betul ya. 3.000 sama 5.000 kan 8.000, uangnya 10.000, kembalian 2.000. Oke, kita buat sini aja T food. Oke, TD TR TD total. Kita echo duit number format, tabelnya bukan produk, penjualan ya, total penjualan. Oke, keluar ya 8.000. Kemudian kita copy aja deh, ada bayar, ini bayar penjualan. Satu lagi kembalian ya, uang kembaliannya berapa, kembalian. Oke, ini kembalian. Oke, kembalian 2.000. Nah, di sini ada yang beda, mau tambah itu lagi, keuntungan. Nah, keuntungan didapat dari mana? Dari sini. Ini dikurangi ini dikurangi ini, dikalikan jumlahnya, lalu jumlahkan. Ini kan 1.000 nih keuntungannya. Ya ini 1.000 kali 1 ya 1.000, 1.000 kali 1 1.000, berarti keuntungan 2.000 nanti gitu ya. Oke, caranya gini. Keuntungan defaultnya 0 ya kan, matematikanya gini, $value kolom harga jual dikurangi harga beli, harga kulakan gitu ya, harga beli, nah, dikalikan jumlah, kalikan value jumlah jual, ditampung dalam variabel keuntungan. Oke, plus sama dengan, kemudian sini bisa kita tampilkan variabelnya keuntungan. Oke, ini just a basic matematik ya. Ya namanya orang keuntungan kan gitu kan, kita jual berapa dikurangi kulakannya dikali jumlah yang dijualnya kan gitu kan. Oke, keuntungan 2.000 sudah working, cuman jarak ini sama yang atas sama bawah terlalu mepet, maka yang atas saya kasih margin bottom 3. Voila, it works ya. Kalau emang nggak suka dengan yang kayak gini, wah, print R kayak gitu ya, printan data, kita kasih garis miring 2 kali. Oke, working ya. Lihat penjualan, wah ini 8.000 nih, apa transaksinya, kita lihat detail. Gitu. Oh ini, dapat keuntungan sekian, gitu penjualan. Oke, itu menampilkan data penjualan sekaligus detailnya. Terima kasih, sampai ketemu di video tutorial yang selanjutnya.